Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama pengurus PSMTI Bandar Lampung. Yang hadir pada sore hari ini adalah Ketua PSMTI Bandar Lampung, Bapak Rusli Taslim, didampingi Wakil Ketua Bung Yongki dari PSMTI Bandar Lampung, serta Dewan Penasihat Koakam. Ya, di sesi pertama kita sudah membahas tema sesuai tema Imlek 2023 atau Imlek 2574. Kita akan lanjut Pak Rusli. Ini tadi kan kalau seperti kata Pak Rusli tadi, ya dari tanggal 1 sampai tanggal 15, sekarang 15 hari, atau tanggal 22 Januari sampai 5 Februari, ya kan, itu kan acara Imleknya ya, Bung Yongki. Itu ada apa? Ada silaturahmi antar PSMTI atau ada bagaimana? Jadi begini Pak Umar, kita ini kan sudah 2 tahun ya, 2021 dan 2022 itu 2 Imlek kita lewatin, kan tidak boleh ada pertemuan karena pemerintah kan mengatakan PPKM. Nah di 2023 ini kita karena sudah dicabut, meskipun sudah cabut tapi kita tetap harus waspada sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita memang ada tanggal 25 itu rencana kita ada halal bihalal lah. Halal bihalal Imlek. Jadi kalau Imleknya tanggal 22, 3 hari kemudian kita bikin acara besar disebut halal bihalal Imlek, atau kalau bahasa Mandarinnya Tuan Pai ya. Tuan Pai itu kayak kita bilang apa, kongsi sesama yang belum ketemu di hari pertama, hari kedua. Kita kumpulkan dari paguyuban marga Tionghoa ini untuk bersilaturahmi di acara yang namanya Tuan Pai, atau apa namanya itu, halal bihalalnya Imlek gitu. Itu rencana nanti tanggal 25 hari Rabu kita adakan. Itu merupakan kegiatan rutin dari kegiatan. Ya, cuman saya katakan tadi 2 tahun 2021 2022 kan nggak boleh. Tahun ini kita ada. Tapi memang rutin dilakukan ya. Dilakukan ya. Tiap tahun kita. Jadi kalau misalnya saya kan sebagai ketua kan saya ada open house. Mungkin kan ada yang memang akan datang ke rumah saya, tapi kan ada yang sebagian mungkin ke keluarganya dulu. Mereka keluarga. Nah, tapi nanti tanggal 25 hari Rabu atau 3 hari setelah Imlek, mereka yang mau datang silakan, kita kasih satu fasilitas, ayo kita kumpul di satu tempat, saling apa, memaafkan atau menjalin silaturahmi ya itu Pak. Itu bagian dari kegiatan acara kegiatan kita ya. PSMTI ya. Bung Yongki sendiri tahun 2023 ini PSMTI Bandar Lampung ini agendanya apa ya, kegiatan-kegiatannya? Kita tetap akan mengadakan mungkin setiap 1 bulan, paling lama biasanya 2 bulan. Biasanya setiap bulan kita adakan ada donor darah. Kemudian itu mengacu tahun 2022 lalu juga seperti itu. Iya. Kemudian kita akan selalu memberikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, baik itu warga PSMTI Bandar Lampung atau suku lain atau agama lain yang ada di sekitar kita. Kemudian lagi mungkin kita akan terus mendata warga-warga kita yang susah, yang miskin gitu. Nanti kita akan atau misalnya ada masyarakat yang disabilitas, kita misalnya yang kurang mampu, kita akan sumbangkan biasanya kursi roda. Dan selalu kita akan data di mana ada tempat orang yang susah, kita akan selalu memberikan santunan-santunan, dan kita menyediakan dana sosial itu dari warga PSMTI kita sendiri, masing-masing menyumbangkan, itu ada kas kita yang untuk khusus membantu masyarakat yang kurang beruntung seperti itu. Nah, kegiatan itu selalu kita adakan. Selain itu kita juga ada kegiatan dadakan, misalnya ada kebakaran misalnya, ada gempa bumi misalnya, ada banjir misalnya, ada bencana yang tiba-tiba. Nah, kita selalu cepat tanggap, turun rembuk. Kita selalu turun ke lapangan, meringankan sebisa mungkin dari warga atau anggota PSMTI kita. Seperti itu. Koakam ini sebagai Dewan Penasehat ini, menurut kegiatan yang menurut Koakam lah, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, terutama kan kegiatan-kegiatan sosial PSMTI ini, menurut Koakam sendiri pandangannya gimana soal kegiatan itu?
Ya, kita suatu wadah ya, SMTI suatu wadah marga Tionghoa. Kita juga bagian dari Indonesia kan. Betul. Jadi Betul. kita ini jadi bagian, ya kita punya kewajiban juga punya Iya. Saling membantu. ya masing membantu. Jadi yang kita bisa, Betul. apa yang kita bisa kita sumbangsikan kepada itu. Jadi ada bencana atau apa, kita juga bantu. Atau tiap kali ada perayaan-perayaan apa seperti Natal apa segala macam, ini semuanya juga kita juga ada paket cinta kasih ya. Nah, kalau yang donor darah juga kita titik beratkan tiap kali kalau puasa itu kan banyak kan tuh PMI pasti tekor itu. Banyak Banyak yang sakit ya. nggak ada yang mau donor. Iya. Jadi kita ada yang donor supaya kita itu menutupi lah sebagian untuk PMI gitu. Iya. Ya, jadi ya kita bantu sebisanya ya. Tidak tinggal diam lah. Hmm. Kadang-kadang ya kita PMI kurang darah, ya kita bergerak, ya itu. Jadi, Ada bencana kita bergerak, ya semaksimal mungkin. Tidak pangku tangan. Nama juga kan paguyuban sosial. Pak, Ya itu. Pak Ketua, ini kembali ke Pak Ketua. Dari paguyuban sosial, jadi ada kegiatan-kegiatan sosial. Juga mungkin barangkali ada kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan lainnya Pak Ketua? Sebetulnya ada. Kita ya contohnya ada kegiatan kayak senam segala macam, iya. jalan segala macam kalau pas ulang tahun karena ya cuma seperti katakan kan 2 tahun kemarin tidak bisa kita merayakan ulang tahunnya, nggak pernah. Kalau dulu kan kita PSMTI kan ada ulang tahun. Ulang tahunnya PSMTI itu kan sebenarnya tanggal 3 Februari. Ada 3 Februari. dance-nya, Ada untuk dance, yang ada itu, ada olahraga, ada gerakan yang itu semua tua, ada. gitu. Kalau sekarang ya rutin paling ya tiap hari Jumat kita kadang-kadang ada senam-senam gitu aja, ada. Ya cuman Iya. tidak diharuskan semua ikut, yang mau saja kan kadang-kadang olahraga itu kan masing-masing kan ingin di tempatnya sendiri. Kalau kita kan harus kumpul kayak di Teluk, di Suaka Insan kita senam. Oh iya, betul. Ya, karaokean segala macam ya tuh happy untuk Olahraga, silaturahmi. ya silaturahmi, Iya. kegiatan sosial, olahraga dan Iya. sebagainya. yang positif. Iya, yang positif. Bung Yongki, ini karena Imlek itu juga, saya teringat kalau Imlek itu kan ada apa itu, barongsai itu, Bung Yongki ini Ya. gimana rencananya atau filsafatnya, falsafah barongsai itu sendiri? Jadi barongsai itu adalah satu budaya Tionghoa yang udah dari zaman Iya. dahulu ya diadakan untuk barongsai itu melambangkan kemeriahan, Kamu semangat. iya. Saya kalau nonton barongsai itu Bung Iya. Yongki, asik tuh, gendang gitu Iya. kan, Iya. ada lompat-lompat juga itu kan. Nah, Ya. gendangnya itu kan Oh, membuat kita iya, sangat iya, semangat sekali. betul. Kemudian barongsai itu menandakan bahwa dengan adanya barongsai, dengan adanya kemeriahan, Kemeriahan. dengan adanya semangat yang luar biasa, Betul. itu segala energi-energi negatif, Gitu ya. roh-roh jahat itu tersingkir. Menangkal. Itu sebagai suatu penangkal, itu satu kepercayaan ya. Oh, iya, Ini iya. ada budaya. Hmm. Dengan adanya barongsai, dengan adanya semangat yang positif, membangun, membahu-membahu, ya kan, lompatannya luar biasa kan. Betul, Itu membuat energi-energi negatif, roh-roh jahat itu tersingkir. Itu filosofinya. Maka kenapa adakan barongsai? Barongsai itu membuat semangat. Iya. Itu tanda kemakmuran, tanda semangat, tanda kemeriahan, mengusir energi-energi negatif. Itu filosofinya dari barongsai. Untuk di Imlek ini barangkali ada barongsai ya? Ada nanti di acara halal bihalal kita tanggal 25 kita adakan barongsai. Barongsai itu ya. Kemudian kerjasama dengan itu nanti Lampung Pos Oh, nanti Lampung tanggal Pos, ya. 15 Tanggal dan 15 kita juga penutupan adakan. ya, nanti juga ada barongsai juga. Oh. Kami juga nanti tanggal 5 Februari itu kolaborasi dengan Lampung Pos kita mengadakan cap gome Cap Gome itu ya, Ya, tanggal Cap Gome, 5 penutupan. Penutupan. Nah, di mana itu? di kantornya Lampung Pos Pak. Di Oh, Soekarno gitu. Hatta itu, ya. Iya, iya. Oke. Gitu. Ya cukup meriah juga Iya. ya. Iya. Ya kalau ada barongsai itu akal kan? Ya, Rame itu. itu kan biasanya di Cap Gome. Jadi kan seperti tadi Pak Rusli bilang, kita
Imlek itu 15 hari. Betul. Kayak itu kan karena zaman dulu kan banyak perantau. Mungkin 1-2 hari belum bisa sampai di rumah. Jadi disediakan 15 hari. Dan juga biasanya di hari pertama itu kita ke orang tua dulu. Yang paling dekat dulu semuanya. Jadi ke kawan-kawan mungkin belum bisa lah. Dan juga misalnya seperti kita karyawan-karyawan ya misalnya. Kan ke rumah bos mungkin juga lagi rame apa gimana. Makanya nanti tanggal 15 itu diadakan tuan pai yang tadi dibilang itu. Tanggal 15 Cap Gome itu semeriah-meriahnya. Kalau tanggal 1 itu kita hikmat. Ya, lebih hikmat kepada orang tua. Kalau tanggal 15 itu nggak usah heboh-hebohnya. Nah, itu karena penutupan tadi. Jadi Cap Gome itu mesti heboh. Nah, dengan ada dongsai dan juga petasan itu jadi lebih meriah dan juga ya kepercayaan mengusir kesialan. Nah, jadi nggak ada lagi itu kita keberuntungan, kita nyambut keberuntungan dengan semangat yang bagus kan, dengan suara yang semangat, dengan bunyi-bunyian yang itu. Jadi menandakan simbol-simbolnya itu, Pak. Menarik. Begitu. Ya, Ko Akam, Pak Rusli dan Bung Yongki, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, dialog spesial kita. Ya. Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita semakin menarik dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.